Yeneng tawang ono lintang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu sagung dumadi. Aksi pemberontakan Sadeng dan Ketak dilatar belakangi oleh tewasnya Patih atau Rakrean Patih pertama Kerajaan Majapahit yang bernama Nambi pada tahun 1316 Masehi. Peristiwa Sadeng terjadi pada tahun 1331 pada pemerintahan Dyah Gitareja Tribuana Wijaya Tunggadewi pada tahun 1328 hingga 1350 Masehi sebagai raja ketiga Kerajaan Majapahit. Sedangkan peristiwa tewasnya Nambi terjadi pada masa pemerintahan Prabu Srijayanegara pada tahun 1309 hingga 1328 Masehi, yaitu raja kedua Kerajaan Majapahit, anak Raden Wijaya dari istri selirnya yaitu Darapetak. Kitab Negara Kertagama mencatat Nambi tewas dikeroyok 3 anak buah Rakembar, yaitu Jabung Tarawes, Lembu Peteng, dan Ikal-ikalan Bang dalam serangan pasukan Majapahit di benteng pertahanan Lamajang. Penyerangan terhadap Nambi diotaki oleh seorang pejabat menteri licik bernama Dyah Halayuda. Dia merupakan sepupu Raden Wijaya dan paman dari Jayanegara. Siasat busuk itu dilakukan Halayuda lantaran ambisinya untuk menduduki jabatan Rakrean Patih yang diemban oleh Patih Nambi. Sejak tragedi itu, Sadeng dan Ketak yang merupakan daerah taklukan Majapahit menyimpan duka mendalam dan dendam kusumat atas kematian Nambi. Sebab Nambi berjasa dalam mengangkat derajat orang-orang Sadeng dan Ketak menjadi para prajurit pilihan dalam angkatan perang Majapahit. Selama 15 tahun, dua daerah tersebut melatih prajurit yang terbilang banyak, bahkan mereka dipersenjatai. Sadeng dan Ketak sudah mempersiapkan pasukan besar-besaran untuk menyerang Majapahit yang beribu kota di Trowulan, Mojokerto, Jawa Timur. Sadeng dan Ketak diperkuat para prajurit tangguh dan diantaranya pernah menjadi panglima perang andalan Majapahit, yaitu Wirota Wiragati, pemimpin Sadeng. Ketangguhan angkatan perang Sadeng karena memiliki prajurit yang dikenal dengan pasukan gajah. Kala itu, Sang Ratu Dyah Gitareja yang tengah naik tahta menggelar pertemuan dengan para kepala perwakilan daerah taklukan Majapahit. Dari semua perwakilan yang hadir, hanya perwakilan daerah Sadeng dan Ketak yang tidak hadir. Sesuai tradisi kerajaan Majapahit, ketidakhadiran dianggap sebagai upaya makar atau pemberontakan. Sang Ratu sempat mengirim telik sandi memastikan adanya rencana pemberontakan Sadeng dan Ketak. Di sisi lain, sebenarnya Ratu Gitareja memahami apa yang dirasakan Sadeng dan Ketak yang terus bergolak bak api dalam sekam. Karena itu, atas saran Mahapatih Aryateda dan Patih Gajah Mada, Ratu Gitareja memutuskan agar masalah Sadeng dan Ketak diselesaikan melalui langkah diplomasi guna meredam rencana pemberontakan tersebut.
Hal tersebut mengingat bahwa pejuang dari Sadeng dan Ketak pernah berjuang membela Majapahit. Ketika itu, Gajah Mada bersama Aditya Warman diutus dalam rangka rekonsiliasi dengan Sadeng dan Ketak. Namun, rencana tersebut dirusak oleh Rakembar, salah satu perwira tinggi kerajaan Majapahit. Gajah Mada kecewa berat. Tindakan inisiatif Rakembar merusak rencananya sehingga menyebabkan Sadeng dan Ketak bergerak dan bertempur. Tanpa ada instruksi, Rakembar membawa pasukan Majapahit lebih dulu mengepung Sadeng dan Ketak sebelum Gajah Mada datang membawa misi damai. Seperti dicatat dalam para raton, terjadi persaingan antara Gajah Mada dan Rakembar dalam memperebutkan posisi panglima penumpasan pemberontakan Sadeng dan Ketak. Rakembar beralasan Sadeng dan Ketak wajib dimusnahkan karena ingin melepaskan diri dari taklukan Majapahit. Dirinya menganggap Sadeng dan Ketak bersiap melancarkan penyerangan dengan merekrut besar-besaran penduduk sipil menjadi prajurit militer. Mulyono Atmosiswarto Putra dalam Perempuan-Perempuan Pengukir Sejarah tahun 2020 menyebutkan agar pertikaian antara Rakembar kontra Gajah Mada itu tidak berujung gawat, maka Tribhuwana Tunggadewi memimpin langsung pasukan Majapahit untuk meredakan pergolakan di Sadeng dan Ketak. Pada versi lain disebutkan Ratu Dyah Kitaraja berangkat memimpin penyerangan Sadeng didampingi sepupunya, yaitu Aditya Warman dari Kerajaan Melayu Dharmasraya di Sumatera. Dr. Purwadi dalam buku sejarah Raja-Raja Jawa menulis, adapun yang berhasil menumpas pemberontakan Sadeng adalah Aditya Warman. Aditya Warman merupakan sahabat Gajah Mada dari tanah Melayu yang waktu itu berkunjung ke kerajaan Majapahit di Jawa. Dalam perang diceritakan tiba-tiba Aditya Warman dan pasukannya lebih dahulu tiba di Sadeng dan bergerak menuju basis pemberontakan. Kedatangan Aditya Warman dan pasukannya itu membuat pasukan Sadeng belum siap menghadapi serangan kedatangan tiba-tiba. Pasukan Sadeng menyangka Gajah Mada yang bakal turun ke medan perang, tetapi justru Aditya Warman dan pasukannya. Dr. Purwadi menyebutkan serangan Sadeng akhirnya dapat diredam oleh Aditya Warman bersama pasukannya. Para raton juga mencatat peperangan Sadeng dan Ketak melawan Majapahit akhirnya dapat dipadamkan. Dapat diartikan Rakembar dalam cerita ini gagal memadamkan pemberontakan Sadeng. Usai peristiwa itu, Ratu Dyah Kitaraja mengangkat Patih Gajah Mada menjadi Mahapatih Kerajaan Majapahit. Sadeng dan Ketak dan Lamajang merupakan wilayah yang akhirnya ditaklukkan kerajaan Majapahit. Ketiga wilayah itu merupakan daerah pelabuhan yang terhubung lewat jalur-jalur sungai. Tiga daerah itu dijadikan sebagai bandar dagang dan pasokan stok pangan untuk Majapahit. Muhammad Nasruddin Asrori, CH dan Tri Arbaningsih Sulaiman dalam Negara Maritim Nusantara, Jejak Sejarah yang Terhapus tahun 2008 menyebutkan Sadeng terletak di selatan Probolinggo. Namun ada pula yang meyakini bahwa Sadeng kini termasuk wilayah Jember bagian pesisir selatan. Dua pendapat itu saling terkait. Jember berada di sebelah selatan Probolinggo,
dan berbatasan langsung dengan Lumajang yang sama-sama merupakan kawasan pantai selatan di Jawa Timur. Sementara Ketak seperti yang disebutkan dalam sejarah birokrasi pemerintahan Indonesia dahulu dan sekarang tahun 1989 Masehi karya P.J. Suwarno, terletak di sekitar Besuki atau wilayah Situbondo di pesisir utara Jawa Timur. Situbondo berada di seberang selatan Pulau Madura.